Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita lanjut ke bab selanjutnya ya, mengenai piutang. Oh iya, sebelum kita lanjut, ini bersama dengan materi ini saya sudah ngepost juga jawaban dari latihan mengenai rekonsiliasi bank di minggu lalu, jadi silakan bisa dicek. Apabila masih ada pertanyaan mengenai latihan ataupun tentang rekonsiliasi bank masih belum kalian mengerti, nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, kita start di bab ini. Di bab 8, di pertemuan ke-11 ini kita akan fokus pada pembahasan mengenai piutang. Dimana sebagaimana kita semua tahu ya, piutang itu sebenarnya adalah seluruh uang atau pendapatan yang diklaim terhadap entitas lain termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi lain. Atau kalau kita sederhanakan di sini adalah penghasilan dari perusahaan yang di situ yang masih belum bisa diterima. Jadi mereka sudah mengakui adanya di situ penghasilan, tapi sayangnya penghasilan tersebut penerimaannya adalah tertunda. Itu adalah piutang. Di mana piutang itu sendiri bisa diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, di sini adalah piutang usaha. Ini yang sudah kita kenal secara luas bersama. Di mana piutang usaha ini adalah biasanya digunakan atau muncul pada saat ada penjualan barang dagangan secara kredit. Dan dimana di sini untuk piutang usaha biasanya jangka waktunya adalah pendek. Lalu yang kedua ada yang namanya wesel tagih, atau biasa juga di situ kadang ada yang menyebutnya sebagai wesel promise. Dimana wesel tagih ini adalah digunakan untuk memberikan kredit berdasarkan instrumen kredit yang resmi. Itu adalah wesel tagih. Lalu ada piutang lain-lain. Di sini termasuk ada piutang bunga, piutang pajak, piutang pejabat, atau yang lain-lainnya. Di sini ada juga mengenai pemisahan fungsi-fungsi piutangnya, di mana pada dasarnya piutang itu bisa membantu di banyak pihak ya. Di mana untuk bagi pelanggan sendiri piutang itu jadi adanya di situ akun piutang di tempat perusahaan yang tempat dia membeli itu adalah saya sebagai pengingat info kreditnya. Berarti dia di situ sudah menyetujui pembelian sesuatu tapi masih kredit atau masih ngutang. Jadi bagi si pembeli di situ adalah bentuknya hutang, tapi bagi perusahaan itu adalah calon pendapatan. Lalu nanti di situ adalah di bagian akuntansi itu nanti adalah berfungsi sebagai di situ bagian informasi pencatatannya. Di mana informasi pencatatannya, fakturnya itu nanti juga berguna bagi di bagian penagihan untuk menagih ke masing-masing pelanggan untuk mendapatkan di situ pembayaran tunainya. Nah, di bab ini nanti kita salah satunya akan fokus ke sini karena namanya juga piutang atau pendapatan yang masih ngutang gitu ya. Kalau ada yang bilang singkatannya seperti itu, di situ ada saatnya semuanya akan tertagih. Ada saatnya juga mungkin ada pelanggan-pelanggan yang di situ mangkir tidak membayar sehingga piutangnya di situ tidak namanya adalah piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih ini biasanya bisa terjadi pada saat si pelanggan itu tidak membayar piutangnya ke perusahaan sampai dengan jatuh masa lewat jatuh temponya. Dimana di sini nanti di pertemuan ini kita akan membahas bagaimana sih cara mencatat adanya piutang tidak tertagih itu sendiri. Apabila harus dihapuskah atau seperti apa nanti akan kita bahas. Dan piutang itu sendiri sebenarnya juga bisa diperjualbelikan surat piutangnya, di mana di situ transaksinya biasa kita kenal sebagai namanya adalah anjak piutang. Dan pembeli piutangnya yang dijual itu sendiri biasanya disebut sebagai perusahaan anjak piutang. Lalu untuk piutang kita kembali ke piutang tidak tertagih, di mana sebenarnya ada 2 metode akuntansinya ya untuk piutang tidak tertagih. Yang pertama, ini adalah metode yang tidak ribet ya, metode yang simpel, yaitu namanya metode penghapusan langsung. Jadi pada saat ada piutang yang tidak bisa tertagih, apabila kita pakai metode yang simpel, yang langsung dihapus, ini adalah nanti beban piutang tidak tertagihnya itu, nanti piutang yang tidak tertagih itu kita catatkan sebagai beban, sedangkan akun piutangnya ya, yang normal ada di debit itu akan kita taruh di kredit dan kita hapuskan. Jadi langsung benar-benar kita hapuskan senilai yang tidak tertagih. Tapi ada juga di sini metode kedua yang namanya adalah metode penyisihan atau allowance. Dimana kalau pakai metode penyisihan ini dari awal di sini asumsinya adalah kita sudah memperkirakan
ada berapa persen sih kira-kira dari total piutang yang kita punya yang akan tidak tertagih gitu. Jadi untuk mencegah kerugian dia ada yang tidak tertagih, sejak awal kita sudah menyiapkan seperti tabungan ya. Tabungan atau cadangan kerugian piutangnya. Kita sudah memperkirakan kita akan rugi sekian dari total piutang yang kita gunakan. Itu adalah metode yang allowance. Dimana di dalam metode ini ya, nanti ada beban piutang tidak tertagihnya itu, kalau yang sebelumnya di penghapusan langsung dihapus ya. Kalau di metode allowance itu nanti akan kita estimasikan jumlah yang tidak tertagihnya. Nanti ini kan kita bahas satu-satu. Nah, mulai dari yang simpel, dari yang penghapusan langsung. Dimana di sini biasanya apabila ada piutang menggunakan metode ini ya yang tidak tertagih pada tahun piutang tersebut dan menggunakan metode itu, nanti biasanya jurnalnya itu adalah beban piutang tidak tertagih dicatat di debit dan juga dipasangkan dengan piutang usaha dicatat di kredit. Contohnya seperti ini. Misalnya di tanggal 10 Mei ada di sini piutang milik DL Ros. DL Ros ini adalah nama pelanggannya. Diputuskan tidak tertagih. Saldonya adalah sebesar $420 akan dihapus dari buku. Berarti tinggal kita catatnya di debitnya di sini adalah muncul beban piutang tidak tertagih. Kreditnya kita pasangkan dengan piutang usaha milik DL Ros. Kita hapuskan $420. Piutang itu kan saldo normalnya di debit. Jadi pada saat kita kreditkan berarti piutang usahanya milik DL Ros ini di sini adalah ceritanya kita hapuskan. Tuh. Kalau misalnya ya setelah dihapus lalu ternyata si DL Ros ini tiba-tiba mengirimkan cek untuk membayar piutangnya, seperti apa? Ya berarti tinggal akun piutang yang tadinya kita hapus kita kembalikan dulu. Jurnal yang sebelumnya kita catat untuk menghapus piutangnya ini, jurnal ini akan terlebih dahulu kita balik. Jadi ibaratnya kita batalkan ya jurnal yang tadi itu kita batalkan sehingga piutangnya DL Ros muncul lagi. Dan tadinya yang DL Ros ini kita anggap sebagai beban piutang tidak tertagih, akun beban piutang tidak tertagihnya juga kita hapuskan, makanya kita balik kita kreditkan. Nah, setelah di jurnal pertama ini piutang DL Ros-nya sudah kembali lagi, yang tadinya debit ditaruh di kredit di tanggal 10 Mei, karena akan kita hapuskan di tanggal 10 Mei ini kan piutangnya sudah dihapuskan, terus ternyata di bulan November ini sudah bisa bayar, jadi lalu akun piutangnya tadinya kita hapuskan kita kembalikan lagi. Setelah dikembalikan lagi, baru setelah itu bisa kita catat pelunasan piutangnya. Jadi di sini ada jurnal kedua, ini adalah jurnal pencatatan pelunasan piutang yang normal ya. Di mana apabila ada pelanggan yang di sini melunasi piutangnya berarti ada kas masuk dipasangkan dengan piutang usaha. Yang ini simpel ya, saya harap bisa dimengerti. Lalu yang kedua, metode penyisihan. Dimana apabila menggunakan metode ini nanti manajemen itu setiap manajer akan membuat estimasinya. Sebenarnya berapa sih porsi piutang usaha yang mungkin tidak tertagih? Dimana pencatatannya di sini kalau tadi ya beban piutang tidak tertagihnya langsung dipasangkan dengan si piutangnya. Kalau kita pakai metode allowance, di sini beban piutang tidak tertagihnya kita pasangkan dengan akun baru namanya adalah penyisihan piutang tidak tertagih. Dan apabila nanti setelah di akhir periode, di akhir tahun sudah dikonsolidasikan, dicatat semuanya, ternyata ada yang benar-benar ada piutangnya ternyata benar-benar tidak dapat ditagih, itu nanti penyisihannya akan kita debitkan. Jadi akun penyisihannya kita hapuskan, di mana akun penyisihan ini kita hapuskan karena kita akan menghapus piutang yang sisa piutang yang memang benar-benar tidak tertagih, sehingga akun piutang usahanya di sini kita taruh di kredit. Bisa dimengerti ya? Saya harap. Kita langsung ke contoh saja. Dimana di sini ada di tanggal 31 Desember. Di sini ada Cynthia Richard.
Dimana di situ Cynthia Richard itu mengestimasikan bahwa ada $4.000 dari total saldo piutang usaha perusahaannya, yang totalnya di sini total piutang usahanya adalah ada $105.000. Dari $105.000, $4.000 itu adalah diestimasikan tidak tertagih. Jadi di sini kita catatkan sebagai penyesuaian. Jadi di sini muncul karena ini kita baru akan estimasi ya di sini. Berarti kita tulis di sini adalah jurnal penyesuaian yang pertama di sini adalah beban piutang tidak tertagih. $4.000 dipasangkan dengan penyisihan piutang tidak tertagih. $4.000. Ini adalah jurnal pertama untuk mencatat adanya penyisihan dari piutang yang tidak tertagih. Lalu yang kedua, setelah kita tahu di situ yang tidak tertagih berapa, biasanya juga langsung akan kita hitung secara kasar ya. Di situ berarti tadi yang nggak tertagih kan ada 4.000. 4.000 tidak tertagih, total piutangnya adalah 105. Berarti yang bisa ditagih di situ kan ada 101. 101 ribunya ini biasa kita sebut sebagai nilai realisasi bersih dari piutang. Di mana ayat jurnal penyesuaian yang sebelumnya ini, yang di sini, itu adalah sifatnya mengurangi dari nilai piutang total piutangnya menjadi nilai realisasi bersih. Di mana nanti di sini salah satunya adalah dengan menandingkan beban piutang tidak tertagihnya dengan pendapatan. Karena nanti nilai realisasi bersih inilah yang nanti akan di akhir periode apabila sudah membayar semua akan berubah menjadi pendapatan. Itu ya. Jadi di metode penyisihan sebenarnya modelnya seperti ini ya. Jadi di sini ada ayat jurnal penyesuaian, di mana ayat jurnal penyesuaiannya dipakai untuk mengisi allowance atau cadangan penyisihan piutang tidak tertagihnya. Dimana nanti di akhir tahun setelah ada benar-benar yang tidak tertagih, penyisihan itu akan dihapuskan. Nah, ini setelah tadi allowance-nya penyisihan awalnya, di sini ada transaksinya ternyata di tanggal 21 Januari di bulan berikutnya. Di sini ada piutang milik John Parker. Di mana di sini John Parker punya piutang $610 dianggap tidak tertagih. Di sini muncullah akun penyisihan piutang tidak tertagih yang dimana tadi pada saat di jurnal penyesuaian pertama yang berupa allowance, akun penyisihan ini ada di kredit normalnya, dimana di sini dia adalah sifatnya adalah untuk mengurangi piutang totalnya ya, penanding dari piutangnya. Di sini apabila ada yang benar-benar tidak tertagih, maka di situ penyisihannya kita hapuskan, kita taruh di debit, dipasangkannya adalah dengan piutangnya. Piutang usaha milik John Parker. Misalnya di sini ternyata bulan Juni John Parker yang tadinya di Januari sudah kita hapuskan piutangnya, ternyata dia bisa bayar. Berarti tadi hampir sama seperti yang metode pencatatan langsung. Berarti di sini akun piutang usaha yang John Parker yang tadinya sudah kita hapus, kita kembalikan dulu. Kita taruh di debit lagi. Dipasangkannya di sini adalah dengan penyisihan piutang tidak tertagih, di mana akun penyisihan piutang tidak tertagih di sini yang tadinya memang sudah kita taruh di debit, kita taruh di kredit. Ibaratnya di sini jurnal ini adalah jurnal yang berguna untuk membatalkan transaksi yang sebelumnya sudah kita catat. Tuh. Tapi tidak sampai di sini juga, sama seperti yang tadi metode penyisihan langsung, di mana di sini harus ada jurnal kedua yang mencatat untuk penerimaan kas dari pembayaran piutang. Jadi pada dasarnya untuk di metode penyisihan ini yang berbeda itu adalah di letak jurnal pertamanya, asumsi pertamanya, di mana di bagian penyisihan ini di awal nanti akan ada jurnal penyesuaian yang menyatakan dari total piutang yang dimiliki berapa yang tidak tertagih. Sisanya di situ nanti logikanya sama seperti yang pencatatan langsung. Tuh.
Dimana di sini untuk mengestimasikan penyisihannya itu sendiri bisa ada berapa cara ya, ada 2 cara. Dimana di sini bisa yang pertama itu adalah menggunakan persentase penjualan. Dimana di situ biasanya ini adalah dari historicalnya ya, atau historisnya dari tahun ke tahun penjualan rata-rata berapa, dan dari total penjualannya itu nanti biasanya berapa persen yang tidak tertagih gitu. Umumnya di situ adalah sekitar 1-2%. Tapi ada juga yang sampai 5%. Dimana di sini misalnya kalau ada total penjualan $300.000, berarti di situ 1%-nya tidak tertagih, berarti beban piutang tidak tertagihnya adalah tinggal 1%-nya dari $300.000, di sini adalah $3.000. Nah, ini juga sama saja ya, jurnalnya sama, cuma menunjukkan cara pengisihannya. Atau yang kedua, di sini adalah menggunakan estimasi berdasarkan analisis piutang. Di mana analisis piutang ini biasanya adalah menggunakan ada yang namanya suatu alat bantu di perusahaan, namanya biasanya aging schedule. Di mana di sini aging schedule ini adalah menunjukkan besarnya piutang-piutang yang dari yang tertagih sampai yang tidak tertagih plus prosentasenya dari tahun ke tahun. Jadi pada sampai ke hari keberapa atau bulan keberapa piutang itu tidak akan benar-benar tertagih, itu muncul di aging schedule. Ini misalnya di tahun itu diestimasikan ada piutang sebesar 3.390 yang tidak tertagih. Dan berdasarkan aging schedule dan akun yang penyisihan piutang tidak tertagih, saat ini akun penyisihannya itu punya 510. Berarti pada saat kita mencatat ada penyisihan baru di tahun ini, karena ini akun penyisihannya ini adalah akun penyisihan dari tahun sebelumnya, di tahun yang baru ini pada saat kita akan mencatat penyisihan yang baru, kalau biasanya estimasinya totalnya adalah yang tidak tertagih 3.390, tapi saat ini kita masih punya cadangan 510. Berarti kita tinggal hanya mencatat sisanya, yaitu 2.880 dari total akumulasi penyisihan totalnya dikurangi saldo yang ada saat ini, gitu ya. Jadi kalau berdasarkan yang kedua ini biasanya nanti sudah diketahui totalnya piutang tidak tertagih itu penyisihannya totalnya harus berapa. Jadi sekarang kita punya berapa, nanti untuk akumulasi penyisihan yang baru di tahun berikutnya nanti tinggal di situ adalah tinggal kita kurangi selisihnya kurang berapa sih agar akun penyisihannya itu sesuai dengan aging schedule. Jurnalnya juga sama. Nah, ini contohnya aging schedule ya, dimana berdasarkan apabila kita menggunakan aging schedule ya, biasanya nanti di sini ada nama-nama pelanggannya, biasanya banyak di sini. Lalu saldo piutangnya dari masing-masing pelanggan. Lalu apabila ada pelanggan di sini dari masing-masing pelanggan, siapa yang belum jatuh tempo piutangnya. Lalu apabila utangnya ternyata piutangnya sudah jatuh tempo, maka di sini akan dicatatnya di kolom yang di sebelahnya, di mana ini menunjukkan yang ini, angka-angka ini yang di atas ini adalah menunjukkan harinya. Jadi sudah lewat berapa hari setelah jatuh tempo. Misalnya di sini SB itu piutangnya punya 150, di mana dia sudah jatuh tempo lebih dari 30 hari, antara 30 sampai 60 hari. Sedangkan punya Brok di sini adalah piutangnya belum jatuh tempo. Di kolom paling bawah di sini adalah menunjukkan totalnya dari masing-masing piutangnya. Jadi yang belum jatuh tempo berarti ada $75.000. Yang sudah jatuh tempo sampai 30 hari ada $4.000. Yang sudah jatuh tempo antara 30 sampai 60 hari ada $3.100 dan seterusnya. Tuh. Dimana di sini persentase jumlah tidak tertagihnya ini biasanya berdasarkan pengalaman atau data masa lalu ya. Dimana di sini nanti biasanya sudah di-provide oleh perusahaan. Jadi berapa sebenarnya tidak tertagih itu nanti biasanya ada. Jadi kalau berdasarkan data masa lalunya yang bisa dilihat di sini, ini ada persentasenya. Lalu di sini juga ada jumlah totalnya. Jumlah totalnya ini juga diperoleh dari data masa lalu. Bisa diperkirakan
dari 3.390 yang kita sisihkan untuk yang tidak tertagih, kemungkinan 1.500 akan tertagih. Sisanya di sini bisa tidak tertagihnya adalah sesuai prosentase ya. Ya, sampai di sini dulu. Nanti apabila masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, nanti silakan bisa ditanyakan di Google Classroom. Terima kasih.